Ya, balik lagi di channel YouTube gua, Robinus Prayuda. Setelah sekian lama nggak upload karena kesibukan dan lain hal dan juga mager tentunya, kali ini gua bakal ngebahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari komentar di YouTube gua yang sebelum-sebelumnya, karena menurut gua banyak yang nggak bisa dijelasin lewat ketikan-ketikan doang. Jadi gua harus jawab lewat video ini ya, sedikit-sedikit biar agak jelas gitu, biar kalian bisa juga dapat mempermudah. Karena kalau gue jawab lewat komen doang ya singkat doang, karena ada batasannya. Tapi kalau di video ini ya lumayan lah, bisa sedikit cerahin apa yang jadi pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan banyak memang yang pertanyaan-pertanyaan yang masih belum gue jawab secara detail di kolom komentar. Kali ini gue bakal jawab itu semua, saksiin videonya, oke? Ya, langsung aja gue jawab pertanyaan yang pertama. Itu dari Raffi Al-Fatih. Bang, kalau Astrea C197 bisa dirubah nggak? Tapi tetap pakai bodi asli C100 bisa nggak? Ini dimaksud gimana ya? Kan ini maksud gue nih dalam hal konteks merubah Astrea Sabit ke Astrea Grand Bulus. 97 itu memang sabit, tapi selama C100 atau masih kerabatnya Astrea itu masih bisa dirubah ke Astrea Bulus dengan cara yang ada di konten gue itu, yang ditekuk bodi belakangnya. Tapi dia nanyanya masih bisa nggak pakai bodi asli C100. Nah, di sini C100 yang dia maksud yang bulus atau yang sabit. Ya kalau tetap pakai bodi sabit ya namanya bukan dirubah ke bulus, masih standar-standar aja. Tapi kalau yang dia maksud pakai bodi bulus atau Astrea pantat monyet itu udah pasti bisa, tinggal ditekuk belakang sesuai sama konten yang gua buat sebelumnya. Ada nanti gua share linknya di deskripsi. Itu bisa, pokoknya selama masih kerabatnya Astrea Grand atau Astrea C100 sabit masih bisa dirubah ke Astrea Grand Bulus dengan cara ditekuk itu, atau bisa dipotong kalau nggak mau ribet nekuk. Kenapa sih gue milih ditekuk? Karena suatu saat kita mau rubah ke Astrea Grand sabit lagi, itu masih bisa ditekuk jadi standar lagi. Jadi kita nggak pusing-pusing lagi perlu ngelas atau enggak. Sebenarnya sih ada yang ngerubah dengan body, langsung body satu set Grand Astrea Bulus, tapi kan itu biaya. Nah ini gue buat tutorialnya buat minimalisir budget kalian. Jadi cuma tinggal kalian PNP body Astrea Grand Bulusnya, pakai body Jialing yang bulus juga bisa, karena gue pasti hampir semua yang gue buat itu pakai Jialing tapi yang original. Karena kalau yang KW biasanya kalau nggak pas ditarik dikit takutnya patah. Oke, itu dia jawaban dari pertanyaan yang tadi ya. Ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Alif Nugraha. Misalnya mau balik lagi jadi Grand sabit, pas dilurusin framenya bakal patah apa enggak? Oke, gue bakal jawab. Yang pertama gue bilang, berhubung itu rangka asli atau rangka original bawaan dari Honda, jadi kemungkinan besar itu nggak patah. Apalagi lu baru sekali tekuk atau langsung sekali tekuk, karena menurut gua nggak mungkin lah pabrik itu buat barang yang gampang patah atau yang receh lah, bisa dibilang tuh rentan patah itu nggak mungkin, apalagi sekelas pabrikan Honda ya kan. Jadi kalau menurut gua itu lu bolak-balikin berapa kali itu nggak bakal patah. Kalau cuman sekali lu langsung tekuk, pokoknya lu tekuk sesuai aja sih, sepas-pasnya, nanti diukur sama bodinya. Itu kalau menurut gua nggak bakal patah, dan selama pengalaman gue itu nggak pernah patah. Oke, itu jawaban untuk tadi siapa namanya, Alif Nugraha. Oke, lanjut jawab pertanyaan yang ketiga. Ini dari Ajib MN.
Bang, kalau tetap pakai behel asli sabit nggak perlu ngebor kan? Gua jawab, kalau pakai behel yang sabit atau behel yang lama itu nggak perlu ngebor, paling ngerubah bodi bulusnya, karena dia bodi bulus yang Jialing atau yang lain itu bodinya agak tinggi, karena basicnya bulus itu behel 9192 di belakang. Tapi kalau lu pakai bodi yang 93, behelnya udah sama Grand sabit, tapi beda belakangnya aja lebih pendek. Jadi lu nggak perlu ngebor lagi, nggak perlu bikin kedudukan lagi kalau mau pakai behel sabit. Atau kalau mau pakai behel bulus 9394 itu lu nggak perlu ngebor, paling cowak bodi sedikit. Jadi nggak perlu banyak biaya lagi, kecuali pakai 91 92 itu lu harus ngebor di belakang sesuai sama ada konten gue juga kemarin yang bikin kedudukan untuk Astrea Grand bulus pemasangannya ya, pemasangan behel Grand bulus 9192. Oke, itu jawaban dari gua. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan keempat. Astrea Star atau Prima bisa apa enggak bang? Kalau Astrea Star sama Prima itu nggak bisa dirubah jadi bulus. Oke bisa, cuman itu banyak banget yang perlu dirubah karena dia dari segi kedudukan body itu udah beda jauh. Dari body pun udah kelihatan ya beda jauh, jadi pasti kedudukannya juga beda jauh, atau tempat-tempat bodinya itu udah pasti beda. Jadi kalau lu mau ngerubah dari Prima atau Star itu perlu budget banyak banget, dan saran gua mending Prima atau Star lu bagusin, karena Prima sama Star juga salah satu primadona di motor Astrea series juga menurut gua. Dan itu menurut gua kalau lu standarin itu harganya atau nilai jual pandangnya juga oke kok, nggak kalah sama Astrea bulus, atau bahkan mereka setara. Bahkan kalau Prima itu lebih bagus juga kalau nggak salah kalau menurut gua. Tapi kalau menurut yang lain itu beda pendapat, wajar ya. Tapi kalau misalnya saran gua ya, kalau lu punya Star atau Prima emang barangnya agak susah. Gua sih pernah restorasi Prima itu barangnya memang agak susah waktu dulu ya, waktu belum seramai sekarang. Tapi sih nggak tahu kalau sekarang udah gampang apa enggak barangnya, semoga sih udah gampang. Dan emang restorasi Prima itu agak mahal sedikit, makanya. Tapi kalau lu dapet Prima itu beruntung juga sih menurut gua. Jadi balik lagi, Astrea Star atau Prima bisa dirubah bulus atau enggak, bisa, tapi biaya mahal. Maka saran gua mending lu bagusin aja Astrea Star atau Prima lu yang punya. Oke, itu tadi pertanyaan dari siapa ya, gue lupa sebentar, dari Agung BDP. Oke, terima kasih Mas Agung BDP, itu yang bisa saya jawab. Oke ya, lanjut ke pertanyaan yang kelima dari Rocky Susilo 03. Bang, tanpa dudukan yang tengah apa body nggak goyang? Yang tengah mana nih? Karena body bulus itu nggak ada kedudukan tengah, jadi dia body kanan kiri doang langsung masuk, kecuali body sabit. Kalau body sabit kanan kiri sama ada tengahnya, jadi nggak perlu khawatir goyang atau enggak, asal udah klik antara body yang satu sama yang lain dan dia di tengah juga ada bautnya, itu aman banget. Oke, itu jawaban dari gua dari pertanyaan Mas Rocky Susilo 03. Semoga terjawab dengan baik ya. Oke. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nico Armando PS. Kalau bagian jok bisa masuk bang atau susah? Itu gampang banget karena memang nggak ada yang dirubah sama sekali. Maksudnya tuh yang lain tuh nggak ada yang dirubah, cuman kita masang body bulus aja sama kedudukan belakang, tinggal cabut stop lamp yang kecil yang atas, tekuk body, pasang body bulus, sesimpel itu. Jadi nggak ada yang ngerubah lain lagi, sama kunci jok juga nggak dirubah, kedudukan behel nggak dirubah, buat joknya juga nggak dirubah. Jadi bener-bener sesimpel itu dan seminim itu budgetnya. Jadi nggak ngerubah kedudukan jok, nggak ngerubah kedudukan kunci. Oke, itu jawaban dari gua ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu
Kalau Legenda 2 bisa nggak bang, dari Literas Swallow. Selama gue tegesin lagi, selama masih Astrea series sampai dengan Legenda 2 itu bisa dirubah jadi Grand Bulus, kecuali Prima sama Star yang gue bilang tadi bisa dirubah, cuman budgetnya banyak. Kalau 94 akhir itu pokoknya yang sabit-sabit sampai Astrea Legenda 2 itu bisa dirubah jadi Grand Bulus sesuai tutorial gua. Itu simple banget, itu udah paling, menurut gua yang paling simple sih kalau gua bilang. Jadi makanya ikutin aja cara gua, itu simple banget. Oke, pertanyaan yang selanjutnya dari Vicky Nugraha. Rangka belakangnya mesti diganti nggak bro? Mesti dibor bro, buat dudukan baut dari body. Nggak ada, sekali lagi gue ingetin, sesuai sama konten gue yang rubah dari body sabit ke body bulus, itu nggak ada yang dirubah kecuali dibengkokin kedudukan untuk lampunya yang grand sabit itu yang kecil. Itu nggak ada yang lain untuk dirubah, kecuali lu mau pakai behel sabit yang asli atau behel 9193 itu lu ngerubah body bulus, bukan kerangka. Kalau kerangka itu nggak ada yang dirubah kecuali dibengkokin. Itu dirubah, tapi maksud gue selain dibengkokin itu nggak ada yang dirubah lainnya. Mulai dari dudukan behel sampai kedudukan kuncinya itu nggak ada yang dirubah. Jadi PNP langsung bisa masuk. Udah kalau udah dibengkokin udah sesuai, udah bisa masuk, tinggal plug PNP bisa masuk. Jadi lu nggak perlu repot semuanya. Sekali lagi itu lu nggak perlu repot, nggak perlu ngeluarin biaya banyak. Lu bisa ngelakuin itu sendiri, nggak perlu bayar ke bengkel. Asal lu punya palu sama tang udah bisa ngebengkokin sama obeng, udah sesimpel itu. Oke, itu jawaban dari gua udah untuk Vicky Nugraha. Terima kasih atas komentarnya. Yang selanjutnya dari Geng Skriw, bang emang kalau mau ganti body gitu harus ganti lampu rem juga? Stop lamp Astrea Grand sabit sama Astrea Grand Bulus sama, jadi nggak perlu lo ganti, kecuali udah pecah lo bisa ganti. Kalau rusak lo bisa ganti, atau kalau emang udah jelek baru lo ganti. Tapi selama masih bagus, selama masih fungsi, nggak perlu diganti. Oke, itu juga kalaupun lo ganti murah. Waktu itu gua beli cuman 50-60 ribu, harganya murah. Itu yang biasa, yang KW. Kalau yang ori beda, 100 ribu 150 ribu kali ya. Lanjut, ini bang pakai sok belakang apa? Itu gue pakai sok Supra 125 dari ngerubah dudukan kunci nggak bang? Enggak. Jadi ngerubah kedudukan kunci itu enggak dirubah, kunci langsung masuk sesuai, karena itu udah sama semua Astrea Bulus sama sabit kedudukannya udah semua sama. Lanjut, yang saya bodi kiri nggak pas sama lampunya mas, apanya ya? Ya namanya kita rubahan ya, bukan bawaan pabrik. Jadi menurut gua kalau ada sedikit-sedikit kurang pas itu wajar, tapi selama nggak sampai ngangkang jauh banget itu sama oke-oke aja. Kalau bisa sih dirapetin, karena di bawah itu ada baut juga, jadi atas bawah tuh ada baut. Jadi sebenarnya kalau lu masangnya udah sesuai itu bakal rapet sih. Pakai behel biasa bisa ngemas, tadi udah gua jawab bisa. Kalau Legenda 2 bisa nggak? Bisa, tadi gua udah jawab juga. Behel bawaan Legenda bisa, karena itu sama sabit juga sama. Oke, itu dia jawaban dari gua. Oke, ini pertanyaan terakhir di season atau sesi kali ini. Nanti karena ini banyak pertanyaan yang belum gua jawab ya, jadi nanti bakal gue jawab di video-video berikutnya. Dan kalau kalian mau tanya, nggak apa-apa, tanya aja, insya Allah gue jawab. Yang DM Instagram gue juga gue jawab semua sebisa gue, semampu gue bantu. Oke, jadi nggak usah segan-segan buat nanya, tenang aja. Ini pertanyaan terakhir dari Aris Kurniawan. Tolong jawab mas, saya mau beli motor tapi saya ngerasa janggal. Yang pertama, pertanyaannya, Grand Bulus tahun 96, blok mesin warna hitam, behel panjang warna hitam. Nah, setahu gua Grand Bulus itu terakhir 94 awal, jadi nggak ada Grand Bulus 96, itu udah pasti restorasian. Jadi kemungkinan itu restorasian, kemungkinan besar bahkan,
karena terakhir Grand Bulus asli itu 94 awal, dan gue pernah ngedapetin itu. Gue udah pernah nyobain semua 91, 92, 93, 94, terakhir gue dapet 94 awal. Dan itu tadinya juga gue pikir sabit, karena gue pikir bulus itu sampai 93. Ternyata pas gue baca googling ada 94 awal itu masih ada yang bulus asli. Blok mesin warna hitam, iya memang kalau tahun 96 itu blok mesinnya kalau nggak salah emang warna hitam. Yang silver itu udah yang legenda tuh udah silver. Kalau bulus itu abu-abu muda, abu-abu monyet gitu kalau nggak salah ya. 9192. Kalau 93 94 itu udah mulai hitam blok mesinnya. Tapi kalau 96 hampir bisa gue pastiin itu bukan Astrea Grand Bulus. Behel panjang warna hitam, nah behelnya aja panjang berarti itu sabit sebenarnya. Kalau behel Astrea Grand Bulus itu pendek belakangnya, tapi gue nggak tahu nih maksudnya panjangnya tuh panjang ke depan atau panjang yang ke atas. Kalau panjang yang ke atas itu udah pasti Astrea Grand sabit, tapi kalau panjang yang ke depan Astrea Grand Bulus yang behel ke depan juga ada yang panjang tapi belakangnya itu lebih pendek, jadi kayak Astrea Grand sabit yang behel kecil. Itu jawaban dari gua untuk Mas Aris Kurniawan. Jadi gua ingetin lagi buat lu semua, nggak usah segan-segan nanya di komentar, juga di DM Instagram gue juga, karena nanti pasti gue cantumin Instagram gue juga. Jangan lupa di follow juga. Untuk akun YouTube gue, lu mau subscribe juga terserah, like lu terserah, yang penting gue bikin konten itu yang pengen manfaat buat temen-temen gue, sama-sama pencinta Astrea. Jadi ya kalau lu nggak mau ketinggalan konten-konten gua, ya lu subscribe. Tapi kalau nggak subscribe juga nggak apa-apa. Gue cuman mau bagi ilmu sama yang mau aja gitu. Jadi kalau misalnya lu takut ketinggalan berita-berita tentang Astrea, ya bisa lo subscribe sama lo like. Dibantu share aja buat ke teman-teman biar video yang gue buat juga semakin manfaat, semakin membantu banyak pecinta-pecinta Astrea lainnya. Dan teman-teman lu juga buat simple, budget enggak, pokoknya gue berusaha buat seminimalisir untuk budget. Gue juga nerima jasa restorasi dari Astrea Grand sabit ke bulus, itu budget disesuaikan sama kalian. Budget berapa aja coba dikonsultasiin lewat DM Instagram gua, nanti gua cantumin di bawah. Jadi nggak perlu khawatir sama gua kalau gini sama gua ngerjain bareng gua, karena kita yang ngerjain aja sama-sama pecinta. Kalau mau sharing juga nggak apa-apa, kalau gua mau ajarin juga nggak apa-apa, datang aja ke tempat gua. Boleh banget di Ciledug deket Pasar Lembang. Lu boleh datang aja, boleh DM dulu, kita janjian waktunya kapan. Kalau gue mau yang ngerjain juga boleh, kalau lu yang mau ngerjain juga nggak apa-apa, nanti gue bantu. Oke, sekian menjawab pertanyaan dari komen-komen YouTube kali ini. Nanti gue bakal sambung ke video berikutnya kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab sama gue, karena banyak tuh pertanyaan yang belum gue jawab di YouTube karena kelewat juga, karena gue nggak pantengin juga komen-komennya. Bantu di share aja ke temen-temennya untuk memudahkan yang lain, juga untuk pencinta-pencinta lain untuk restorasi. Terima kasih untuk selama ini yang udah nonton video-video gua, udah subscribe, udah nge-like juga. Terima kasih yang juga udah nge-unlike, karena itu buat motivasi gua juga. Oke. Jangan, kalau lu berkenan ya lu subscribe sama lu share, kalau enggak juga nggak apa-apa. Gue ingetin sekali lagi, yang penting gua bikin video ini untuk kemanfaatan banyak orang. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.